Pemirsa, seorang asisten rumah tangga tega mencabuli bayi majikannya yang baru berusia 8 bulan di Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Aksi bejat tersebut turut disaksikan suami pelaku secara daring. Kelainan perilaku seksual sang ART kabarnya di bawah pengaruh narkoba. Berikut kisahnya dalam jejak kasus sadis bayi 8 bulan dicabuli. Seorang asisten rumah tangga diamankan Polres Kota Pariaman lantaran diduga melakukan aksi pelecehan seksual. Ia dengan tega melakukan aksi bejatnya terhadap bayi yang baru berusia 8 bulan untuk memuaskan hasrat sang suami melalui sambungan video call. Bayi tak berdosa ini mungkin tak tahu bahwa ia telah menjadi korban kebiadaban sang pembantu, Feni Febiola, hanya demi memuaskan nafsu. Feni tega mencabuli anak majikannya tersebut dengan menggunakan botol parfum pada 5 Agustus 2020 lalu. Aksi gilanya ia lakukan sembari video call dengan suaminya yang berada di Medan, Sumatera Utara. Di hari kejadian, sang ibu bayi yang baru pulang dari sawah penasaran dengan cara kerja Feni yang baru beberapa hari bekerja di rumahnya. Ia pun mengintip dari sela-sela pintu kamar tidurnya. Dan Eha pun memergoki pembantunya tengah melakukan pencabulan terhadap putri tercintanya. Perlakuan bejat Feni pun dilaporkan ke Polres Pariaman oleh orang tua korban. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, berupa sehelai baju bayi, 1 helai popok sekali pakai, botol parfum, dan 1 unit HP yang digunakan untuk merekam. Di hadapan polisi, tersangka mengaku melakukan tindakan asusila tersebut karena dipaksa sang suami. Oh, sering video call sama suami Lala? Terus yang nyuruh Lala kayak gitu sama si bayi siapa? Suami gitu. Yang nyuruh Lala ituin bayinya siapa? Suami gitu. Suami lah. Suami ya. Iya. Udah berapa kali lah ya Lala buat seperti itu bayinya? 4 kali. Udah 4 kali gitu ya. Lala masih ada hubungan saudara sama ibu korban? Ada. Apa? Sepupu atau apa? Sepupu jauh ya. Sepupu. Sesuku ya. Itu Lala tinggal di sana udah berapa lama? 3. Udah 3 minggu gitu. Sebelumnya Lala di mana? Sebenarnya di tempat abang pemain. Di Padang atau di mana? Enggak, di sini juga. Oh, di sini juga. Pikir nyesal aja. Nyesal aja gitu. Itu berapa lama Lala video call dan mencabuli bayi itu? 10 menit. Setelah kita lakukan pemeriksaan itu sudah 4 kali dia melakukan perbuatan terhadap anak tersebut dan dengan barang yang sama. Alasannya dari keterangan tersangka itu memang dia setiap melakukan aksinya itu dia selalu sedang video call dengan suami sirinya. Nah, jadi alasannya di situ karena kemauan dari suami sirinya. Dan terkadang itu tidak berlaku pada si korban juga. Terkadang pada diri si pelaku sendiri didapatnya juga video dia sedang memasukkan botol tersebut ke kemaluan si pelaku sendiri.
Hasil pemeriksaan sementara, selain diduga memiliki kelainan perilaku seksual, pelaku juga diduga berada di bawah pengaruh sabu, sebab ia pernah ditahan karena kasus narkoba. Secara logika dan kasat mata memang sepertinya ada kelainan, cuman yang mungkin yang lebih bisa menyampaikan ahli nanti. Cuman memang dari gelagatnya, terus dengan dia video call seperti itu, kalau saya rasa untuk alasan takut diancam, saya rasa tidak masuk akal juga. Cuman ada faktor X yang menyebabkan hal itu terjadi. Salah satunya yaitu tadi karena riwayat dia pernah menggunakan sabu. Nah, itu perlu digarisbawahi rekan-rekan. Jadi memang faktor X-nya salah satunya penyebabnya itu gara-gara narkoba pemakai. Karena keterlibatan sang suami dalam setiap aksi bejat pelaku, polisi saat ini tengah mengejar suami Feni yang berada di Sumatera Utara. Lantas, benarkah aksi bejat pelaku karena ia berada di bawah tekanan? Atau jangan-jangan tersangka memang memiliki perilaku seksual menyimpang? Apa mungkin aksi pelecehan seksual di sini? Saya lihat memang ada satu bentuk kelainan secara seksual yang terjadi, di mana mungkin kasus ini termasuk dalam kasus pedofilia, di mana seseorang yang meningkat hasrat seksualnya ketika dia berhubungan dengan anak-anak, ya. Dan ini miris sekali karena terjadi pada korban ini adalah masih kecil, yaitu masih usia bilangan bulan lah begitu. Namun demikian, kalau menurut saya ini tidak akan terjadi apabila sang istri tidak bisa menolak dan tidak menjadi alat yang dipakai oleh suami untuk melakukan aksi bejatnya. Nah, disayangkan karena istri ini mungkin bersifat permisif atau selalu berkata menuruti dan yes, akhirnya inilah terjadi. Feni Febiola kini harus membayar perbuatannya dan kembali merasakan dinginnya dinding penjara. Ia dijerat pasal 289 KUHP tentang pencabulan Jungto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan terhadap anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.